atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang suci sejak lahirnya, disucikan oleh yang maha suci, lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah, wafat di kota suci Madinah, Madinatul Munawwarah, telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama yang suci bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan menyebut nama Tuhannya, itu zikir, dan mendirikan salat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Rasulullah menjawab salam kita, karena beliau telah bersabda, siapa yang bagi salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan rohku untuk menjawabnya. Maka jawaban salam Rasulullah SAW adalah doa bagi kita. Ya Allah, semoga kita tetap berada di dalam ikatan rantai yang kukuh bersama Rasulullah dan bersama Mursyid. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Ewan dan Ahwat, insya Allah saya datang dari Malaysia. Kalau saya pergi umrah hanya 8 jam sampai di Jeddah, tapi datang ke tempat sini melalui 3 kali terbang. Dari Tawau terbang ke kota Kinabalu kurang lebih 1 jam. Dari kota Kinabalu terbang ke Kuala Lumpur kurang lebih 2 jam. Kuala Lumpur terbang ke Soekarno-Hatta 2 jam. Dari Jakarta sampai sini jam 11, kami dari Jakarta jam 10 malam sampai sini, jauh. Tapi karena rindu dan cinta kepada Mursyid, rindu dan cinta kepada Ewan dan Ahwat, semuanya itu tidak menjadi halangan. Itulah kekuatan cinta. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka dengan cintanya kepada Nabi, cintanya kepada Mursyid yang kita ungkapkan melalui tawasul tadi, maka insya Allah kita akan bersama mereka di dalam jannah. Saya satu makanan dari Malaysia, saya bumbu dengan bumbu yang cantik, yang enak, yang sedap. Tapi ingat, kalau Ewan dan Ahwat merasa tidak enak, tidak sedap, jangan salahkan saya, salahkan selera sendiri. Untuk apa kita datang ke sini? Setiap manakib tak pernah berubah tiap tanggal 11 bulan Qamariah. Karena sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, Zakiris shalihin kafaratun aniz dzunub wa inna dzikris shalihin tansulur rahmah wa tahsulul barakat. Memperingati orang-orang saleh kiparat daripada dosa. Memperingati orang-orang saleh diturunnya rahmat dan diturunnya barakah. Inilah yang kita dapat pada hari ini, karena masjid adalah merupakan pusat rahmat di bumi yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari masjid inilah akan tersebar ke seluruh bumi. Rahmat turunnya, rahmat bukan turunnya dalam istana, tapi rahmat turun di masjid, walaupun masjid itu kecil. Terbukti di pintu tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, Ewan dan Ahwat, Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bukankah itu doa kita yang diajar oleh Nabi? Supaya dibuka pintu rahmat, karena rahmat itulah yang kita raih di sini untuk kita bawa pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Akhirnya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ewan dan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah dibaca tanbih. Saya tak paham, sebab bukan bahasa saya, ya, tapi terasa di kalbu saya. Tanbih, ti. Apa itu ti?
taat. E atau A, agama. N, negara, bersih. I atau I, isi. H, hati. Jadi kita belajar, kita datang di sini adalah belajar untuk bagaimana kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada undang-undang negara, taat kepada undang-undang agama, dan mencapai makam hati yang bersih, kalbun salim. Nanti tuan-tuan bangun, kata Nabi ada suara dari langit, kumu maghfurun lakum kad buddilat sayiatikum hasanat. Bangunlah kamu semua, Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah telah mengganti kejahatan kamu dengan kebaikan. Masya Allah, beruntungnya kita tuan-tuan, yang dengan sifat kudrat dan iradat Allah dapat datang hadir pada hari ini untuk bersama-sama para wali-wali Allah dan bersama para malaikat-malaikat Allah yang sedang bertenggek dari tempat kita sampai langit pertama. Mereka mengaminkan doa kita, mereka mendoakan kita. Biarlah kita tidak dikenal oleh penduduk di bumi, tapi kita dikenal oleh penduduk di langit, karena mereka menyebut nama satu-satu yang ada dalam majelis ini. Kami datang di Malaysia karena tertarik dengan tanbih. Di sana banyak tarekat, tapi di sini ada tanbih. Setinggi mananya ilmu seseorang itu, sebanyak mananya jabatan, pangkat, nama, titel dia, maka tanbih itulah menjadi ukurannya, menjadi barometernya, menjadi alat untuk kita mengukur. Karena semua yang terdapat dalam tanbih adalah merupakan penjelmaan daripada sifat Rasulullah SAW. Penjelmaan keindahan dan kecantikan Islam. Karena indah dan cantiknya Islam bukan pada nama saja, tapi pada perbuatan umatnya. Maka kita mengaku Islam. Kita datang belajar tasawuf dan tarekat. Bagaimana kita menjadi orang yang bersifat dengan sifat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan oleh Allah setiap kita sembahyang. Mana doa itu? Tadi kita sembahyang subuh, kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu doa kita. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Inilah mursyid kita. Maka bukti doa kita dimakbulkan, kita telah mengambil talqin bai'ah sebagai kad kita nanti di akhirat. Saya ditanya, masalah TKN setelah Abah wafat banyak masalah ya. Mursyid timbul, wakil talqin, menalkin badal timbul. Kita tentu semua tahu. Saya jawab, saya dilantik oleh Abah untuk menalkin, bukan untuk melantik wakil talqin. Maka tugas saya menalkin. Selesai. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap ini? Saya jawab mudah. Saya baca satu hadis. Ajiba Rabbuna min qaumin yukaduna ilal jannah bis salasil. Allah itu takjub. Seakan-akan Allah itu heran terhadap satu kaum yang diikat dengan rantai lalu ditolak ke dalam surga bersama silsilahnya, bersama mursyidnya. Saya tetap di belakang Abah karena saya takut keluar dari rantai itu nanti. Sebab kalau keluar dari rantai silsilah itu,
maka tentu saya akan ditolak ke dalam neraka. Maka apapun yang terjadi, saya tetap berada di belakang Abah, karena saya sudah diikat dengan rantai silsilah sanad sampai kepada Allah. Itu jawaban saya. Sengaja saya sampaikan mereka ini supaya Wan dan Awat tahu kita dalam satu klub. Allah sendiri mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Pergilah kamu bersama-sama rombonganmu dalam surga. Maka oleh sebab itu, man mata la bayatun unukihi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengalungi bai'ah di lehernya, mati laksana mati jahiliyah. Di sini riwayatkan Imam Muslim. Kenapa? Sebab bila dipanggil nanti oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suruh masuk dalam golongan paduli fi ibadi. Oh, antum bukan golongan kamu, dan kita tidak akan mengenal mereka, karena mereka itulah yang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nanti bangkit di padang mahsyar, di mahkamah Allah. Allah perintah orang yang tidak mengambil bai'ah karena akan terkapai KPI. Itulah hadis yang digunakan pakai oleh ISIS dan Daesh di Syria dan lain-lain untuk melahirkan seorang khilafah supaya ada tempat berbai'ah, supaya tidak mati seperti matinya jahiliyah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Iwan dan Awat, kita telah berbai'ah, berjanji dengan apa. Maka oleh sebab itu, marilah kita satukan iradat kita dengan guru. Sasi kita akan menyentuh Tarekat Qadir Naqsabandiyah. Tentu Iwan dan Awat tahu, kecuali mungkin yang baru. Qadiriyah itu dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani atas nama beliau. Naqsabandiyah, Bahulian An-Naqsabandi, yang zikirnya hopi, Qadiriyah yang zikirnya jahar. Maka di saat kita berzikir, begitu la ilaha illallah, kalimat Allah itu langsung kontak dengan zikir hopi yang ada di dalam. Itu yang disatukan oleh Syekh Hatib Sambas di Mekah. Kalau tidak tidak kontak, nanti la ilaha illallah, nanti mobil yang diingat. La ilaha nanti dapur yang diingat. Nah, jadi cara kita gabungkan ujung dari zikir jahar itu dengan hobi yang ada dalam hati kita. Kita beberapa bulan yang lepas, saya telah mewakili Tarekat Naqsabandiyah hadir di kota Supi, di Negeri Sembilan, di Masjid Sendayan. Ulama-ulama tasawuf senusantara dari Indonesia, termasuk Syekh Rahimuddin Al-Bantani, termasuk Syekh yang ada dari sini, Syekh Kiai Fatur Rahman, termasuk dari Jetman Rame, dari Thailand, dari Kamboja, dari Myanmar, dari Brunei, dari Singapura. Kita berkumpul. Orang yang belajar tasawuf, ya, tetapi tidak mempunyai tarekat, sama dengan orang belajar fikih tapi tidak bermazhab. Orang tasawuf belum tentu dapat dikatakan sufi, tetapi orang tarekat maka dia boleh dikatakan sufi. Dengan tasawuf dan tarekat ini, maka lengkaplah rukun agama kita. Ikhwan akhwat, dari wudu, dari istinja ada rukun, sembahyang ada rukun, puasa ada rukun, kawin pun ada rukun. Hilang satu daripada rukun itu, maka tidak sempurna yang punya rukun, bahkan tidak sah. Tapi bagaimana rukun agama kita? Saya tanya, ada berapa rukun agama? Ada 5, Ustaz, itu rukun Islam. Kalau begitu 6, Ustaz, itu rukun iman. Rukun agama, rukun din 3. Islam, iman, ihsan. Dari Islam keluarlah fikah. Di situ 4 mazhab. Kita Ahlussunnah wal Jamaah
Oke, satu rukun. Dari iman keluarlah usuluddin, keluarlah tauhid. Di situ 73 firqah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari ihsan keluarlah tasawuf, mazhabnya tarekat. Kami berada di negeri 9 untuk menangkis pahaman-pahaman bahwa orang tasawuf dan tarekat tidak perlu syariat. Itulah isu yang timbul. Kalau sudah bertasawuf dan tarekat, tak perlu sembahyang lagi. Karena berdiri sembahyang, duduk sembahyang, jalan sembahyang. Masya Allah. Maka kita jelaskan, orang tasawuf yang bertarekat adalah orang yang menjaga ketiga-tiga rukun agama, menjaga fiknya supaya tahu apa itu hukum, apa itu wajib, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu sunat, apa itu mubah. Tahu bagaimana cara beribadah. Begitu juga kita belajar tauhid supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Belajar tasawuf dan tarekat, apa mengatakan, jangan kamu merasa pandai, tapi kamu kena pandai merasa. Sangat luas, tuan-tuan. Coba dikaji ucapan itu. Perasaan jiran, tetangga yang ada dekat rumah, perlu juga kita rasa. Maka hari Jumat, saya rasa di sini pun pernah saya dengar dibaca oleh mentor saya yaitu Pak Kiai Haji Sandisi. Selama 27 hari saya dibawa oleh beliau keliling untuk ceramah. Apa ayat yang dibaca? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di Malaysia semua masjid dibaca itu ayat. Di situ ada 3 perkara yang sangat penting dihayati: iman, takwa, dan mati husnul khatimah. Lalu di ujung khutbah, saudara ikhwan dan akhwat, terutama ikhwan yang laki-laki, apa khutbahnya ditutup? Wa dzikrullahi akbar. Zikir itu pekerjaan yang besar, pekerjaan yang agung. Kenapa? Kunci daripada iman itu adalah zikir. Kunci daripada takwa itu adalah zikir. Kunci daripada mati husnul khatimah itu adalah zikir. Dan di antara zikir yang paling abdal, Rasulullah menyebut, abdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Si abdal ucapan yang aku ucap, diucap oleh nabi sebelum aku, la ilaha illallah.